Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar PPKN kelas 12 bab 2. Anak-anakku yang saya cintai, mari kita lebih lanjut mempelajari materi bab 2 PPKN dengan judul perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ini sebagai salah satu review dari materi yang saya sampaikan dalam PPT. Yang pertama, kita lihat basicnya tentang beberapa pengertian tentang hukum. Secara umum, hukum itu merupakan satu peraturan yang bisa tertulis atau tidak tertulis. Hukum itu berisi sanksi, juga berisi tentang aturan-aturan yang ada dalam masyarakat atau warga negara. Isinya berupa perintah dan larangan, dan tujuannya secara umum bahwa hukum pada dasarnya adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Yang berikutnya tentang hukum dan perlindungan hukum. Konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum, maka dalam segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif, maka dibentuk peradilan sebagai sarana untuk mendapatkan perlindungan dan penegakan hukum yang semestinya diterima oleh setiap warga negara. Secara umum, macam-macam lembaga peradilan di Indonesia, ada yang namanya peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Peradilan umum itu suatu lembaga peradilan yang berada di tingkat kabupaten yang sering dinamakan dengan pengadilan negeri, berada di tingkat kabupaten atau kota. Juga ada di tingkat kabupaten atau kota yang mengurusi masalah-masalah agama, misalnya nikah atau NTCR. Sedangkan yang peradilan umum tadi menangani masalah-masalah yang bersifat perdata dan peradilan militer. Peradilan ini menangani khusus bagi sengketa antar anggota militer. Sedangkan peradilan tata usaha negara, peradilan ini mengurusi masalah-masalah kesalahan atau kasus-kasus administrasi atau surat-surat kenegaraan. Lembaga peradilan umum di pengadilan negeri ini tadi saya sampaikan adanya di wilayah kabupaten atau kota, sedangkan kejaksaannya dinamakan kejaksaan negeri. Peradilan tinggi ada tingkat provinsi, Mahkamah Agung berada tingkat pusat. Sedangkan di tingkat provinsi, kalau kejaksaan namanya kejaksaan tinggi, kalau di tingkat pusat namanya sama adalah Mahkamah Agung. Apa sebenarnya tugas dan kewenangan dari salah satu lembaga keadilan yang dinamakan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, MK dan KY? Pada dasarnya MK mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran tentang partai politik, memutuskan kewenangan sengketa lembaga-lembaga negara, termasuk membubarkan sengketa pelaksanaan pemilu. Lalu apakah MK dan KY ada di tingkat kabupaten? Tidak ada. MK dan KY berada di tingkat pusat, karena kedua lembaga ini dalam mengadili perkara pada tingkat akhir dan bersifat final. Yang berikutnya tentang pengertian hukum secara umum. Hukum merupakan seperangkat peraturan yang telah disepakati bersama, mengikat dan mengatur masyarakat untuk diitaati bersama-sama. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi, yaitu sanksi hukum. Hukum tersebut bisa tertulis dan bisa tidak tertulis. Kalau di negara kita, hukum itu dibuat oleh lembaga yang berwenang.
Kalau bentuknya undang-undang berarti dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah presiden. Perbedaan sedikit tentang hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis itu kumpulan peraturan, sedangkan hukum tidak tertulis berbentuk adat atau kebiasaan. Hukum tertulis sifatnya tertulis, sedangkan hukum tidak tertulis sifatnya tidak tertulis. Hukum tertulis itu disepakati oleh pejabat atau lembaga yang membuat, sedangkan hukum adat dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum tertulis harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Hukum adat harus dipatuhi oleh lingkungan atau di mana adat itu diberlakukan. Hukum tertulis ada sanksi atau hukuman. Hukum tidak tertulis juga ada sanksi atau yang bersifat normatif atau sanksi normatif. Sumber hukum. Ada yang dinamakan sumber hukum material. Hukum ini dilihat dari isi atau materi dari peraturan yang dibuat, memuat perintah dan atau larangan. Misalnya berisi tentang nilai agama, nilai sosial, masalah politik, atau masalah keamanan. Ada juga dinamakan sumber hukum formal atau sumber hukum formil. Dilihat dari pembuat peraturan tersebut atau tata cara melaksanakan hukum material. Sumber-sumber hukum secara formil, yang pertama ada yang dinamakan undang-undang, yaitu suatu peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, kalau di negara kita dibuat oleh DPR dengan persetujuan presiden. Ada yang dinamakan doktrin. Doktrin itu adalah keputusan para ahli hukum yang sudah terkemuka, yang dijadikan asas atau pedoman dalam tata hukum kenegaraan atau hukum internasional. Jurisprudensi, keputusan hakim yang lama atau yang terdahulu dipakai oleh hakim yang baru untuk memutuskan perkara yang sama. Artinya perkara itu adalah perkara dengan masalah yang sama, namun hakimnya berbeda, maka hakim yang terbaru bisa menggunakan keputusan hakim yang terdahulu. Ada juga traktat. Traktat itu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan lintas negara. Ada dinamakan custom atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang untuk masalah-masalah yang sama dan diterima oleh masyarakat dalam hukum tata negara dinamakan konvensi. Penggolongan hukum. Ini pada dasarnya di kelas 11 sudah ada, ini hanya menambahkan dan mengingatkan saja. Berdasarkan bentuknya ada dinamakan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berdasarkan isinya ada hukum publik dan hukum privat. Berdasarkan tugas dan fungsinya ada hukum material dan hukum formal. Berdasarkan wilayahnya ada dinamakan hukum lokal, hukum nasional, dan hukum internasional. Berdasarkan waktu berlakunya ada namanya ius constitutum, ius constituendum, dan hukum antar waktu. Untuk lebih jelasnya silakan dipelajari di lembar kerja yang kalian miliki. Asas-asas dalam hukum. Dalam hukum pidana ada istilah praduga tak bersalah. Ada juga istilah nebis and idem. Ada juga istilah legalitas. Dalam hukum perdata ada istilah pacta sunt servanda. Ada juga istilah robus destroyed. Penjelasan sedikit begini. Praduga tak bersalah artinya bahwa setiap orang di peradilan belum disalahkan sebelum ada putusan pengadilan yang dianggap tetap. Nesbi in idem, terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya. Legalitas artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
terlebih dahulu atau peraturan itu sudah ada sebelumnya. Pacta sunt servanda artinya perjanjian yang telah dibuat mengikat kepada masing-masing pihak yang telah menyepakati atau mengadakan perjanjian tersebut. Abus destroyed artinya penyalahgunaan hak dalam hukum. Konsensualisme artinya kesepakatan antara pihak-pihak yang telah mengadakan perjanjian dan mengikat kepada mereka yang mengadakan perjanjian. Yang bagian berikutnya tentang perlindungan hukum. Menurut pendapat Andi Hamzah, perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang atau oleh lembaga pemerintah atau oleh lembaga swasta. Perlindungan hukum itu bertujuan untuk pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak yang semestinya harus didapat. Sedangkan Simanjuntak pernah mengatakan bahwa yang dinamakan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Unsur dalam perlindungan hukum. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warga atau rakyatnya. Yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, terkait dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat, ada sanksi bagi si pelanggarnya. Bagaimana dengan haki? Haki dalam perkembangan hukum dinamakan dengan hak kekayaan industri atau hak intelektual yang dimiliki oleh seorang. Termasuk dalam haki misalnya hak cipta, hak kekayaan industri atau merek dagang, hak paten atau varietas tanaman. Ini silakan lebih lanjut bisa dipelajari dalam buku paket atau dalam PPT yang sudah kami sampaikan. Ada tambahan begini, hukuman mati bagi bandar narkoba. Bagaimana di Indonesia hukuman penjara dan hukuman mati? Sedangkan di Cina hukuman mati sudah merupakan hal yang biasa. Di negara kita juga sudah diberlakukan hukuman mati terhadap para bandar-bandar narkoba yang tindakannya sudah melebihi batas hukum atau batas undang-undang. Termasuk yang baru-baru ini, bandar narkoba yang hukuman mati lepas dari penjara dan kebetulan ditemukan oleh para penyidik atau para petugas sudah dalam keadaan mati dan dinyatakan meninggal karena gantung diri. Bagaimana perkembangan di Indonesia? Silakan kalian bisa mengikuti berita-berita secara virtual atau berita-berita yang ada dalam tayangan TV atau media sosial yang lain. Fungsi atau tujuan hukum. Secara umum, fungsi hukum adalah menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam mengatasi atau menanggulangi para pelanggar hukum. Unsur-unsur perlindungan hukum. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, ada jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, terkait dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Contoh beberapa undang-undang terkait dengan perlindungan hukum di Indonesia. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, ada Undang-Undang Nomor 28 2014 tentang hak cipta atau haki tadi, ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dagang, ada Undang-Undang Nomor 13 2016 tentang hak paten dan seterusnya.
Anak-anakku yang saya cintai, negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum. Apa dasarnya? Dasarnya pada pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia adalah negara hukum atau Restat, bukan Mahstat. Itu termuat dalam 7 kunci pokok sistem pemerintahan. Lebih lanjut bisa dilihat dalam buku saku Undang-Undang Dasar. Dan negara Indonesia mempunyai tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Terima kasih, itu untuk pertemuan pertama bab 2. Mudah-mudahan untuk menjadi tambahan pembelajaran untuk mempelajari PowerPoint yang sudah kami sampaikan, dan harapan kami ini tetap menjadi semangat untuk belajar di masa pandemi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.